Ya, kita akan mulai lanjutkan kuliah farmasi fisika ini. Jadi tema kita seperti yang bisa dilihat di judul ini, kita akan berbicara tentang kompleksasi non kovalen, ya. Jadi intinya tentang kompleksasi. Apa itu kompleksasi? Kompleksasi itu mudahnya adalah berinteraksinya atau melekatnya satu molekul ke molekul lain, gitu ya. Jadi kalau kompleksasi sendiri itu sebenarnya tipenya bermacam-macam. Tapi nanti karena kita di farmasi itu lebih banyak berurusan dengan apa namanya molekul-molekul yang organik, maka kita punya perhatian khusus pada tipe interaksi yang sifatnya non kovalen, gitu ya. Nah, sedikit refreshing aja. Jadi apa itu ikatan kovalen? Seperti yang sudah pernah Anda pelajari di kimia, ya. Kimia dasar ya. Anda kimianya udah ambil apa aja berarti? Kimia dasar, organik udah juga ya. Oke. Jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan yang mengikat atom-atom untuk membentuk molekul ya. Jadi apa yang mengikat atom-atom untuk membentuk molekul itu pada dasarnya adalah ikatan kovalen, yaitu ikatan yang sebenarnya dia itu eh, ikatan yang membagi elektron, beberapa buah elektron di antara beberapa buah atom. Contohnya gitu ya. Jadi kenapa dia bisa nempel ya karena elektronnya di-share bersama gitu oleh beberapa atom. Kemudian ikatan kovalen ini memiliki sifat direksional sehingga memberikan bentuk pada molekul. Jadi Anda tentu sudah pernah mempelajari molekul apa teori bentuk geometri dari molekul ya. Jadi ada yang bentuknya planar, ada yang piramidal, ada yang bipiramidal gitu kan. Nah, itu semuanya bisa terbentuk geometrinya itu karena ikatan kovalen ya. Salah satunya Anda juga mempelajari ada ikatan yang rangkap satu, rangkap dua, rangkap tiga gitu kan. Itu kan berasal dari ikatan pi, ikatan sigma gitu ya. Yang itu sebenarnya adalah ber apa istilahnya apa hibridisasi ya, hibridisasi dari orbital-orbital tertentu ya, misalnya ada orbital p dan lain sebagainya itu. Nah, orbital-orbital itu kan sebenarnya dia memiliki geometri, jadi nggak sembarangan atom itu bisa nempel dengan geometri yang sembarangan. Jadi geometrinya sudah tertentu akibat dari orbital-orbital tersebut yaitu, dan itu semua dibahas di dalam ikatan kovalen. Kemudian kalau kita bicara tentang rentang energi ikatan kovalen sendiri, itu rentangnya ada di antara 20 sampai 200 kilokalori per mol. Jadi ini yang tipikal untuk ikatan kovalen. Nah, sekarang kita akan bahas yang jenis ikatan yang non kovalen ya. Atau orang biasa menyebutnya juga sebagai interaksi non kovalen. Nah, ikatan ini relatif lemah jika dibandingkan dengan ikatan kovalen dan dia sifatnya itu adalah kelistrikan. Jadi ikatan yang terjadi itu karena gaya tarik dari molekul-molekul yang bermuatan listrik. Bedanya dengan ikatan kovalen tadi, ikatannya itu bukan kelistrikan seperti yang biasa kita kenal karena ikatannya terjadi karena sharing elektron. Sedangkan ini elektronnya pada punya sendiri-sendiri, cuman karena dia berbeda muatan, dia saling tarik-menarik gitu. Nah, kemudian ikatan non-kovalen ini dia adalah jenis ikatan yang bertanggung jawab terhadap fase zat mampat, yaitu fase padat dan cair dari suatu zat. Misalkan kalau Anda punya air, Anda tahu tentu dia punya fase cair dan punya fase padat pada temperatur yang tertentu. Nah, yang bertanggung jawab dia menjadikan sifatnya seperti cairan atau seperti padatan itu sebenarnya adalah interaksi non kovalen ini. Jadi kalau kita bayangkan ya kalau interaksi kovalen itu adalah interaksi antar atom untuk membentuk molekul, kalau interaksi non kovalen itu interaksi antar molekul. Ya. Jadi ada interaksi atom-atom membentuk molekul, ada juga kalau ini udah jadi molekul, ini udah jadi molekul, interaksinya itu adalah non kovalen biasanya. Karena dia tidak sharing elektron di situ. Nah, bisa Anda bayangkan karena dia hanya karena bergantung pada muatan listrik yang dikandung oleh molekul-molekul tadi, maka
dia ikatannya nggak sekuat ikatan kovalen gitu. Ya, dia bisa lepas lagi gitu. Kalau nempel udah bisa lepas lagi. Kemudian di sini dilihat dia sifatnya non direksional. Artinya apa? Artinya dia nggak kaku ikatannya. Kalau Anda lihat misalnya di molekul H2O, bentuk geometri H2O itu kayak gimana? Kayak ini kan, bengkok segitiga itu ya, dengan atom O, dua atom hidrogen gitu kan, ada sudutnya tertentu. Nah, itu kan dia kaku. Maksudnya ya dia bisa bergetar gitu. Dia bisa bergetar, dia bisa vibrasi. Cuman kan kurang lebih ya bentuknya gitu-gitu aja gitu ya. Sedangkan kalau sifat ikatan non kovalen itu non direksional, artinya dia tidak akan membentuk struktur geometri tertentu ketika suatu molekul berikatan dengan molekul yang lain menggunakan ikatan yang non kovalen. Jadi dia agak lebih bebas gitu ya. Kemudian rentang energinya memang ini 10 kilokalori per mol. Kalau Anda bandingkan dengan jenis ikatan yang kovalen tadi, dia setengahnya yang paling rendah ini kan. Kalau ini kan dari 20 sampai 200, kalau yang ikatan non kovalen itu hanya berkisar sekitar 10 kilokalori per mol. Kemudian kalau kita katakan interaksi non kovalen itu, maka kita akan bedakan ada dua jenis molekul yang berinteraksi. Yang satu dinamakan ligan, yang satu dinamakan substrat gitu. Yang mana ligan, yang mana substrat, nanti tergantung konteks apa yang kita bicarakan gitu kan. Ketika ligan dan substrat ini berinteraksi dan mereka berikatan, maka ikatannya itu disebut sebagai kompleks. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini. Nah, di sini ada contoh-contoh kompleks, yaitu yang pertama itu adalah molekul kecil yang terikat pada makromolekul atau molekul yang jauh lebih besar. Contohnya adalah kompleks dari molekul obat dengan protein. Ya, jadi Anda ketika bikin atau mendesain sebuah obat dalam level molekuler, itu biasanya yang Anda inginkan molekul obat tadi itu nempel pada sebuah protein tertentu gitu ya, untuk memberikan efek. Nah, terikatnya molekul obat dengan protein itu ya menggunakan ikatan non kovalen tadi. Kemudian ada lagi kompleksasi pada proses-proses biologi yang proses-proses ini juga bergantung pada munculnya kompleks non kovalen. Contohnya adalah interaksi antigen antibodi, ada transportasi ion melalui membran, transportasi oksigen, regulasi ekspresi gen, dan macam-macam. Jadi banyak proses di biologi itu bergantung pada ikatan yang non-kovalen. Nah, sekarang kita mau tahu berapa jenis sih interaksi non-kovalen. Secara garis besar itu ada 3 jenis interaksi yang kita bisa kategorikan sebagai interaksi non-kovalen. Yang pertama adalah interaksi elektrostatik, yang kedua adalah interaksi induksi atau polarisasi, dan yang ketiga adalah interaksi dispersi atau interaksi London, gitu ya. Nah, ini tiga jenis utama yang masuk kategori sebagai interaksi non kovalen. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat di sini lebih diuraikan lagi. Jadi dari 3 tadi ada elektrostatik, ada induksi, ada dispersi. Ya. Untuk elektrostatik itu ciri khasnya itu adalah dia interaksi antara muatan listrik gitu ya. Contohnya ini charge. Charge ini maksudnya adalah dia muatan listrik ya. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, ini adalah suku energi potensial untuk interaksi elektrostatis atau interaksi kelistrikan. Nah, ini asalnya Anda bisa lihat juga dia berasal dari definisi gaya Coulomb. Gaya Coulomb ada yang masih ingat nggak gaya Coulomb? Gaya Coulomb itu adalah gaya Coulomb itu adalah gaya dari dua muatan listrik. Ya, kalau dulu mungkin di SMA mungkin pernah ada ya gaya interaksi antar dua buah muatan listrik. Oke, ini saya nunggu jalan kursornya.
Kalau mungkin Anda pernah ingat, bentuknya kayak gini dulu. F, aduh, kok nggak muncul. Oh, ini udah muncul telat. Saya hapus dulu. Kalau Anda ingat dulu ada rumus kayak gini, F sama dengan kisah Q1, Q2 per R kuadrat. Ya, ini adalah rumusan apa gaya interaksi kelistrikan antara dua buah muatan listrik Q1 dan Q2. Nah, ini adalah bentuk gayanya. Ini namanya gaya Coulomb. Kalau bentuk potensialnya, potensial kelistrikan itu adalah K, Q1, Q2 dibagi R aja, bukan R kuadrat. Nah, Anda lihat bentuknya antara yang ini sama yang ini kan mirip ya. Ya, dengan di sini Q1 Q2-nya atau dua buah muatannya itu adalah charge atau muatan untuk substrat, S-nya itu substrat, dan ini C itu charge untuk ligan. Ya. Jadi kalau interaksi antara substrat dan ligan yang sama-sama punya muatan listrik, maka dia masuk ke non kovalen ini, non kovalen. Dan dia tipenya elektrostatik. Nah, itu untuk charge atau dua buah muatan listrik. Kemudian tipe yang masih masuk elektrostatik itu ada yang charge dipol. Jadi antara muatan listrik dengan dipol listrik, ya. Dipol itu mungkin Anda akan lebih kenal kalau saya bilang itu molekul polar, ya. Eh, Apa yang contoh molekul polar yang paling gampang? Air ya, air adalah molekul polar. Polarnya gimana? Jadi misalkan di sini saya punya air itu adalah H2O, berarti satu atom O di sini, terus ada dua atom H, kan gini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, di antara ketiga buah atom itu mana yang lebih elektronegatif? O ya, Waalaikumsalam. Jadi karena O itu lebih elektronegatif, efeknya apa? Efeknya adalah elektron, walaupun elektron itu bergerak bebas di sekitaran daerah molekul ini, tapi dia lebih senang menghabiskan waktunya di sekitar O, karena O itu lebih elektronegatif. Itu ya, elektron lebih sering menghabiskan waktu di situ. Sedangkan itu artinya berarti kalau yang H ini secara total muatannya apa di sini? Positif gitu. Dan positifnya sama karena kan sebenarnya H2O itu netral, ya. Kalau ada dua elektron misalnya dua elektron menghabiskan di bagian O, maka ada dua positif, muatan positif di bagian H. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya di daerah ini saya punya daerah yang sepertinya hanya muatannya negatif dan di daerah ini sepertinya hanya muatan positif. Kalau muatan dari satu molekul itu posisinya terpecah, maka kita bisa sebut itu molekulnya polar. Jadi kutubnya jelas, yang atas itu kutub negatif, yang bawah kutub positif gitu. Nah, inilah yang dimaksud sebagai dipol gitu ya. Intinya di molekul itu jelas distribusi negatifnya ngumpul di sini, positifnya ngumpul di tempat yang lain. Nah, kalau ada misalkan di sini saya punya di dekatnya dia itu ada anggaplah misalnya saya punya ion natrium positif gitu. Nah, bisa Anda lihat di sini natrium itu kan muatannya positif ya. Ini kita anggap sebagai charge. Sedangkan yang ini H2O ini kita anggap sebagai dipol. Nah, kalau terjadi ada suatu charge dengan suatu dipol di sini, maka kuat interaksinya, energinya itu diberikan oleh rumusan yang ini. Di mana CS ini adalah berarti dia charge dari substrat gitu, dan di sini yang dianggap dipol itu adalah ligannya, ya. Di sini mu itu adalah simbol untuk dipol. Nah, bisa Anda perhatikan salah satu ciri khasnya juga adalah perbedaannya dengan rumusan yang di atas itu, yang penting diamati adalah pangkat dari R-nya. Di sini kalau kita punya charge itu pangkatnya 1. Kalau yang di sini pangkatnya 4, gitu ya. Ini pangkatnya 4. Kemudian, nah tapi kalau Anda mau perhatikan nanti sebenarnya di sini adalah ini secara dimensi fisika sama. Jadi kelebihan sisa-sisa satuan fisika yang
tersisa di R pangkat 4 ini kan berarti ini kalau satuan fisikanya meter pangkat 4 kan berarti karena jarak ya. Nah, itu kalau dengan dijumlahkan dengan satuannya dipol dan ada yang kT ini itu nanti sama persis dengan ini satuannya gitu ya. Cuman dia ekspresinya aja yang berbeda. Di sini R pangkat 4. Nah, ini adalah interaksi charge dipol. Kemudian ada lagi yang masih masuk elektrostatik itu adalah dipol-dipol. Dipol-dipol itu gimana? Berarti contohnya dua molekul H2O yang saling berinteraksi. Gitu. Jadi kalau saya gambarkan lagi di sini ada H2O, di sini, nah misalnya di sini ini daerah positif, maka biasanya di sini misalkan ini ada O lagi, O-nya ini ada ini H di sini, ini ada H di sini gitu ya. Nah kita lihat di sini karena dia muatannya itu adalah negatif di sini, maka dia lebih cenderung nempel ke bagian positif gitu kan. Sedangkan yang di sini ada positif-positif gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini yang negatif ini cenderung berikatan dengan daerah yang positif. Nah, ikatannya yang seperti ini adalah ikatan dipol-dipol. Ya, interaksi dipol-dipol. Karena yang ini dipol, yang ini juga dipol gitu kan. Itu adalah interaksi dipol-dipol. Jadi kalau interaksinya dipol-dipol itu rumusnya pakai ini. Dan perhatikan di sini ciri khasnya adalah dia R-nya pangkat 6. Gitu ya. Nah, ini semua masuk ke golongan interaksi elektrostatik. Kemudian ada lagi interaksi tipe kedua yaitu induksi. Ya. Contohnya yang pertama adalah charge induced dipole atau muatan dengan dipol yang terinduksi. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalkan di sini saya punya untuk menandakan charge induced dipole, misalkan di sini saya punya kayak tadi, ini ada Na positif gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah molekul yang nggak saya gambarkan, tapi molekulnya ini sifatnya netral. Saya nggak bisa lihat ada dipol itu. Asalkan ini belum ada, misalkan ini belum ada, maka ini netral gitu. Ya. Tapi netralnya sebuah molekul itu bukan berarti dia muatannya nggak ada. Muatannya nggak ada itu sebenarnya karena di situ sebenarnya ada muatan plus, ada plusnya, ada minusnya, cuman mereka tersebar merata dan saling berhimpitan gitu. Plus minusnya itu saling berhimpitan sehingga seolah-olah dia tampak seperti netral. Nah, ketika Na-nya ini ada, jadi di sini ada Na gitu, Na plus, maka di sini akan mengubah distribusi muatan dari si molekul netral tadi, sehingga kalau yang di sebelah sini plus, maka muatan negatif itu akan ngumpul di sini, sedangkan muatan positifnya akan ngumpul di seberangnya. Itu ya. Nah, inilah yang namanya dipol terinduksi. Ini kan berubah jadi dipol terus, ya kan? Berubah jadi dipol karena apa? Karena saya lihat di sini ada satu daerah yang jelas-jelas negatif dan satu daerah yang jelas-jelas positif. Maka ini dipol namanya. Nah, kenapa dia dipol terinduksi? Kalau ini hilangkan, Na-nya saya coret, Na-nya pergi kemana? Dia balik lagi jadi netral. Nah, makanya dia terinduksi. Jadi dipolnya itu tidak permanen, gitu ya. Nah, itu adalah ini charge induced dipole. Jadi dipolnya itu terinduksi. Dan rumusannya kayak gini. Simbolnya dipol terinduksi di sini adalah alfa ya. Jadi substratnya itu adalah charge-nya dan dipolnya itu yang menjadi ligannya. Di sini R-nya pangkat 4. Nah, kemudian interaksi induksi yang lain itu adalah antara dipol dan induced dipol ya. Berarti sekarang bayangannya adalah kayak gini. Bayangannya adalah saya punya dipol permanen. Kalau ini kan tadi yang netral terus jadi terinduksi kan berarti dipolnya tidak permanen. Tapi ada juga dipol permanen. Contohnya ya H2O ini, yang bagian atas muatannya negatif, bagian bawah muatannya positif. Kan ini mau ada molekul lain atau tidak, dia tetap kayak gitu kan. Nah, ini makanya dia dipol yang permanen. Nah, sekarang kalau ada dipol permanen, di sini terus ada molekul yang netral, ligan yang netral. Nah, gara-gara dia mendekati dipol ini, maka sekarang di sini muatan negatifnya ngumpul karena terpengaruh oleh positif yang dari dua buah H di atasnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini berarti sekarang yang di bawah itu jadi dipol terinduksi dan gaya tarik antara dipol permanen dan dipol terinduksi itu rumusannya diberikan oleh yang ini secara matematisnya. Ciri khasnya yang perlu Anda perhatikan adalah
Ini R pangkat 6. Kemudian yang terakhir adalah interaksi antara dua buah dipol terinduksi. Ya. Jadi misalkan di sini ada dipol terinduksi, terus di sini tiba-tiba ada molekul netral yang ini jalan ke sini misalnya. Begitu jalan ke sini kan dia jadi terinduksi juga. Gara-gara ada ini, ya. Gara-gara ada ini dia jadi dipol terinduksi juga. Jadi misalkan dia ini tuh jalan-jalan dia jalan-jalan sampai ke sini gitu. Ternyata di sini dia kena induksi yang ini positif. Jadi di sini negatif. Terus yang di sini jadi positif gitu ya. Nah, karena sudah dua-duanya terinduksi, maka yang ini antara positif dan negatif akan ada gaya tarik menarik, dan itu relasinya diberikan oleh ini, gitu, kuat energinya secara molekuler. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini adalah ini kuat interaksinya R pangkat 6. Nah, bisa Anda perhatikan bahwasanya kebanyakan molekul netral itu interaksinya pangkat 6. Jadi kita anggap dipol ini sebenarnya secara total molekulnya netral karena dia bukan muatan listrik. Jadi dipol itu tadi apa? Dipol itu walaupun di sini daerahnya terpisah, tapi secara total kan nol listriknya, ya. Yang di atas -2, yang di bawah +2 misalnya gitu. Dan itu berlaku untuk dipol-dipol, ya. Entah dipolnya itu permanen atau terinduksi, ya. Mereka muatannya netral. Yang tidak netral itu charge kita bilangnya. Jadi dia memang secara natural sudah bermuatan kayak di sini ion Na gitu. Nah, kita lihat di sini apa namanya? Kalau dia itu antar dipol-dipol itu semua ciri khasnya R pangkat 6. Ya. Artinya kalau dia kita sebut antara molekul-molekul yang netral yang bisa membentuk dipol, entah itu dipolnya permanen ataupun yang apa terinduksi, itu semuanya R pangkat 6. Dan itu yang menjadi apa bahasan utama sebenarnya kalau kita membahas tentang kompleksasi, karena kebanyakan gaya yang mengikatnya itu adalah gaya yang sebanding dengan R pangkat -6 di sini atau super R pangkat 6 ya. Nah, gaya-gaya yang sebanding dengan super R pangkat 6 itu biasa disebut sebagai gaya van der Waals. Ya, gaya van der Waals. Kalau gayanya super R kuadrat tadi gaya Coulomb. Ya, kalau ini adalah gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals itu yang menggambarkan bagaimana dua buah molekul netral itu bisa saling tarik-menarik. Nah, tapi gambaran lengkapnya itu bukan cuma ada suku R pangkat 6, super R pangkat 6, tapi juga ada suku super R pangkat 12-nya. Nah, potensial yang menggambarkan bagaimana interaksi antar dua buah molekul netral ini atau dua buah dipol itu disebut sebagai potensial Lennard-Jones. Potensial Lennard-Jones itu punya dua buah suku. Yang pertama suku yang sebanding dengan super R pangkat 6, R0-nya ini konstanta ya. R0-nya konstanta, variabelnya cuma R yang di bawah. Dan satu suku lagi yang sebanding dengan super R pangkat 12. Di sini tandanya negatif yang menandakan dia itu interaksinya tarik-menarik. Sedangkan yang di depan ini tandanya positif menandakan bahwasanya dia interaksinya tolak-menolak. Jadi interaksi antara dua buah molekul netral yang bisa membentuk dipol itu sebenarnya ada bagian tolak-menolaknya, ada bagian tarik-menariknya. Nah, fungsi ini kalau kita mau gambarkan kurvanya bentuknya seperti ini. Nah, bagian sebelah kanan ini R0 yang ada di rumus tadi kan ada R0 ya. Cuman di gambar ini jadinya REQ gitu. Di mana dia apa namanya? Titik kesetimbangannya. Artinya kalau ini tuh jarak 0 sampai R itu adalah jarak antara dua molekul netral, dua dipol gitu ya. Kalau jarak di antara dua molekulnya tadi itu ada di R equilibrium ini, yaitu di sekitar sini, itu kita bisa lihat di sini potensialnya minimum. Anda bayangin kalau ada kelereng, Anda taruh kelereng di sini, kelerengnya gerak nggak? Nggak, diam di situ kan, karena itu udah minimum. Artinya apa? Kalau ada dua buah molekul netral ditaruh di posisi equilibrium, dia posisinya tetap terjaga di situ. Nah, tapi kalau kita jauhkan, ya, jadi misalkan saya punya di sini dua buah molekul gitu, misalnya ini molekul 1, ini adalah molekul 2.
kalau jarak di antara keduanya itu adalah R equilibrium atau R kesetimbangan, maka dia diam di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang gimana kalau jaraknya saya jauhkan, ya? Ini jaraknya segini, ini jaraknya saya jauhkan. Apa yang terjadi ketika jaraknya dijauhkan? Itu sama aja Anda punya kelereng di sini, Anda pindah ke atas sini. Apa yang terjadi? Turun. Artinya apa? Turun itu kan jaraknya, kalau jaraknya tadi di sini, dia ingin bergerak ke sini kan? Artinya ini juga ingin bergerak ke sini. Jadi ada gaya tarik-menarik gitu. Nah, ini adalah bagian kanan yang ada. Ini menggambarkan interaksi van der Waals tadi ya. Atau gaya tarik-menarik yang sebanding dengan R pangkat 6. Jadi bagian kanan dari titik kesetimbangan ini, semuanya yang ke sana ini adalah gaya tarik van der Waals. Kemudian gimana dengan yang di sini? Ini itu artinya kalau dia terlalu dekat, dia tolak-menolak. Jadi kalau misalnya sekarang saya punya molekulnya kayak gini, M1-nya tetap di sini, cuman yang tadinya posisinya di sini di equilibrium saya dekatkan. Saya dekatkan sehingga dia di sini gitu misalnya. Ini M2. Apa yang terjadi di sini? Ini sama aja saya memindah kelerengnya ke sini gitu. Dari sini saya pindah ke sini kelerengnya. Apa yang terjadi? Dia akan bergerak ke bawah lagi. Berarti ini akan terdorong ke sana. Ada tolakan gitu ya. Jadi ketika dia jaraknya jauh, gayanya tarik menarik, tapi kalau dia sudah melewati titik kesetimbangan tertentu dia akan tolak menolak gitu ya. Nah, itu yang digambarkan oleh potensial Lennard-Jones. Oke, next ya. Nah, sekarang kita akan membahas jenis ikatan, salah satu ikatan hidrogen. Salah satu ikatan non kovalen yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ya salah satu jenis ikatan non kovalen. Kemudian kalau kita lihat dari rumus kimianya gitu, ini misalnya menggambarkan reaksi. Jadi saya punya molekul, sebuah molekul. Di sini kalau tanda strip ini ikatannya kovalen, berarti sebenarnya H ini merupakan satu bagian dari molekul gitu ya. Cuman ada atom H-nya gitu. Nah, atom H ini bisa berinteraksi dengan atom B. Molekul B. Atom H bisa berinteraksi dengan molekul B dengan cara kalau misalkan ini dipol permanen ataupun ini dipol terinduksi. Sehingga dia bisa membentuk ikatan yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Di sini digambarkan sebagai 3 titik ini. Kalau di sini ini adalah 2 entitas yang terpisah, di sini sudah jadi satu entitas. Ya, berarti sudah tercipta kompleks di situ. Di mana ini substratnya, ini ligannya. Nah, ikatan AH umumnya ikatan kovalen, berarti mereka satu molekul yang sama. Ikatan H sama B merupakan interaksi dipol-dipol. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang proses kompleksasi dalam larutan. Jadi, tadi pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya itu kita memandang peristiwa kompleksasi itu sebagai peristiwa kompleksasi apa namanya? Per molekul ya. Jadi ada molekul sama molekul gitu kan. Tapi kalau Anda mau membuat kompleksasi di lab, itu kan Anda nggak bisa mereaksikan khusus per molekul ya. Anda harus membuat itu setidaknya dalam bentuk larutan kan gitu. Permasalahannya larutan itu terdiri dari sekian mol partikel, sekian mol molekul ya kan. 1 mol aja 10 pangkat berapa? 1 mol. Sekitar 10 pangkat 6 kali 10 pangkat. Bilangan Avogadro berapa? Kali 10 pangkat 23. 23 itu kan 10 pangkat 23 itu sesuatu yang sangat banyak. 1 miliar aja 10 pangkat 9 cuma ya. Berarti 1 miliar kali 1 miliar lagi kali 100.000. Nah, itu banyaknya jumlah molekul 1 mol ya. Nah, tentu kita tidak bisa hitung satu persatu kompleksasi molekul menggunakan potensial Lennard-Jones tadi. Jadi potensial Lennard-Jones itu hanya untuk menggambarkan bagaimana proses itu terjadi di level molekuler. Tapi kalau Anda di level lab, maka Anda harus menggunakan alat analisa yang lain, yaitu termodinamika. Ya, kita harus menggunakan termodinamika karena jumlah molekulnya sangat banyak, sangat tinggi. Nah,
Sekarang kalau kita mau membicarakan termodinamika dari proses kompleksasi ini, maka substrat dan ligan itu akan dianggap sebagai zat terlarut dalam suatu larutan yang pelarutnya itu kita simbolkan sebagai M gitu. Ya. Solvennya kita simbolkan sebagai M, maka S dan L-nya itu adalah dua macam solutnya. Gitu ya. Kemudian secara termodinamika, kalau kita mau membuat kompleksasi dari solut dan solvent tadi, ada 3 macam interaksi proses yang bisa terjadi dalam larutan tersebut terkait kompleksasinya. Yang pertama itu terjadinya interaksi antara solut-solut, dua buah solut tadi. Solut kita kan substrat dan ligan ya, di mana terbentuk SL, solut ligan. Nah, kalau ini udah terbentuk kan tujuan kita memang ingin membentuk ini. Maka ini kita sebut sebagai complex stabilizing, atau istilahnya memang dia mendukung terjadinya kompleks kalau memang terjadi interaksi solut-solut. Kemudian ada lagi yang kedua, tipenya adalah interaksi solut-solvent. Nah, kalau solut-solvent itu bisa macam-macam. Di sini substratnya berinteraksi dengan mediumnya atau pelarutnya, atau ligannya yang berinteraksi dengan mediumnya, atau mereka terjadi kompleks dulu, baru berinteraksi dengan mediumnya. Nah, sifatnya mereka ini beda-beda. Yang pertama itu adalah kompleks destabilizing. Kalau misalnya yang kedua, yang dua pertama ini, kalau setiap solutnya berinteraksi dengan medium atau pelarutnya, itu kompleks destabilizing. Artinya dia akan menghalangi terjadinya kompleks. Kenapa? Ya karena substrat sama ligannya udah berinteraksi sama medium duluan. Jadi mereka udah nggak bisa berinteraksi dengan atau susah berinteraksi membentuk SL gitu. Nah, kalau ligan kompleksnya terbentuk duluan baru dia berinteraksi dengan pelarutnya, maka dia menstabilkan kompleksnya. Gitu ya. Kompleksnya benar-benar terjadi. Kemudian ini jenis interaksi ketiga adalah interaksi solvent-solvent. Interaksi solvent-solvent itu berarti antar medium. Ya. Dan apakah dia menguntungkan atau merugikan bagi terjadinya kompleks, itu akan bergantung dari sifat masing-masing substrat, ligan, dan solventnya itu sendiri. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ini. Dan yang terakhir, kalau kita ingin menganalisa proses kompleksasi pada suatu larutan, maka kita akan bergantung pada besaran termodinamika ini. Ada yang masih ingat ini namanya apa? Gibbs, ya, energi Gibbs. Energi bebas Gibbs. Perubahan energi bebas Gibbs total dari sistem yang sebenarnya dia merupakan jumlahan dari 3 buah perubahan energi bebas Gibbs untuk masing-masing 3 interaksi di atas ini ya. Jadi untuk interaksi solut-solut ada delta G-nya, interaksi solut-solvent ada delta G-nya juga. Untuk solvent-solvent ini ada juga delta G-nya. Nah, keadaan yang menguntungkan bagi terjadinya kompleksasi larutan itu adalah ketika kompleksasinya itu terjadi secara spontan. Ya. Kompleksasi terjadi secara spontan kalau dalam sudut pandang delta G itu sama saja mengatakan bahwasanya nilai delta G-nya harus positif, 0 atau negatif. Pilihannya 3 itu. Ada yang masih ingat nggak sisa-sisa kuliah zaman dulu? Kalau interaksi yang digambarkan menggunakan energi bebas Gibbs itu ingin berjalan secara spontan, maka perubahan delta G-nya harus apa? Positif, negatif, atau 0? Ada yang masih ingat nggak? Jadul. Nah, ini mengingat-ingat lagi berarti. Harus negatif. Ya. Semua potensial termodinamika itu kecuali entropi menandakan kestabilan atau bukan kestabilan, menandakan spontanitas reaksinya itu nilainya semuanya harus negatif. Kecuali entropi. Kalau entropi harus positif gitu. Tapi itu pun entropi untuk sistem yang tertutup ya. Di sini kita tidak membicarakan sistem yang tertutup, tapi sistemnya itu bisa berinteraksi dengan berbagai macam yang di luar. Maksud bukan tertutup, terisolasi. Ini sistemnya bisa tertutup, bisa terbuka. Nah, oke, contoh kasus. Sekarang kita akan lihat contoh kasusnya seperti apa. Misalkan saya ingin mengkompleks 2 buah senyawa ini, fenol yang merupakan donor H dan piridina yang merupakan akseptor dari hidrogen.
Nah, kedua molekul di atas kita jadikan solut, ya berarti ini substrat ligan gitu ya. Kemudian kita punya pilihan dua macam pelarut. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan karbon tetaklorida, CCl4. Pertama kita akan analisa dulu. Ketika dia menggunakan pelarutnya air, maka di sini suku solvasi atau interaksi antara solut dan solvent akan menjadi kompleks destabilizing. Artinya apa kalau kompleks destabilizing? Apakah itu kompleksnya mudah terjadi atau tidak? Tidak bisa terjadi secara spontan ya kalau kita pakai air. Karena kenapa? Air itu juga polar. Ya, dia ini kan air itu juga bisa menjadi donor sekaligus akseptor dari hidrogen kan, yang kalau kita lihat di sini. Kalau misalkan molekul air kan H2O, andaikan dia menjadi donor hidrogen, maka dia menjadi molekul apa? H2O itu. Kalau dia mendonorkan satu buah atom H-nya, berarti dia jadi apa? OH apa? OH minus ya. Kalau dia menjadi akseptor dari atom H, dia jadi apa? H3O. Matanya positif. Nah, itu ya. Jadi karena H ini juga merupakan donor dan akseptor, maka dia akan mengganggu kemungkinan terjadinya kompleks antara fenol dan piridina. Kenapa? Karena kalau kita lihat di atas tadi, yang kompleks destabilizing kan dua ini. M-nya itu apa berarti? H2O, ya kan? Substrat liganya ya salah satu tadi fenol sama piridina. Jadi sebelum terbentuk ini, kebanyakan udah terbentuk ini dulu. Artinya apa? Kompleksnya jadi susah terjadinya kompleksnya. Nah, itu kalau kita pakai pelarut H2O. Gimana kalau kita pakai pelarut karbon tetaklorida? Nah, karbon tetaklorida ini tidak memiliki interaksi hidrogen, dia nonpolar. Sehingga kalau kita pakai pelarut yang nonpolar ini, interaksi fenol dan piridina itu bisa terjadi atau dapat terdeteksi. Artinya mereka terjadi gitu. Kenapa? Karena ya tidak ada pelarutnya ini tidak akan menginterferensi atau mengganggu proses kompleksasi di antara dua buah molekul yang polar ini. Gitu ya. Nah, jadinya Anda ingin membuat kompleks dua buah molekul, ya lihat dulu sifat molekulnya itu apa, ya, polar non polar. Jadi Anda bisa tentukan Anda harus menggunakan pelarut apa gitu ya. Nah, ini tadi udah kita lihat bahwasanya air itu bisa donor akseptor H, sehingga dia bisa punya interaksi yang kuat yang kemungkinan bisa mengganggu terbentuknya kompleks kalau substrat dan ligannya itu juga sifatnya donor dan akseptor H. Nah, berikutnya kita akan bicarakan gimana kalau solut solut substrat ligannya itu adalah sifatnya nonpolar ya, yang dilarutkan dalam pelarut air ya. Jadi apa namanya? Solutnya itu nonpolar, pelarutnya polar. Nah, di sini kita akan mengenal efek hidrofobik. Ya. Kalau solut Anda punya zat nonpolar, Anda mau larutkan dalam air gimana? Bisa mudah atau susah? Susah ya. Nah, ini penjelasannya salah satunya dari sini. Solut nonpolar itu kan bukan donor ataupun akseptor H. Dan dia juga tidak membentuk ikatan dengan air. Nah, penjelasannya itu adalah molekul air di sekitar solut nonpolar terlarut. Jadi misalkan kita asumsikan saya udah punya solutnya tadi udah terlarut gitu. Jadi molekulnya udah lepas di air gitu. Dan pelarutnya adalah air. Permasalahannya kalau ada molekul nonpolar yang dikerubungi oleh air itu mengurangi kemungkinan orientasi molekul air di sekitar solutnya tadi. Efeknya dia akan mengurangi entropi dari sistem atau entropi konfigurasional. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi misalkan saya punya satu wadah gitu, satu wadah yang isinya adalah air gitu ya, molekul-molekul air. Di sini saya gambarkan sebagai segitiga molekul air itu. Tentu molekul air itu kalau Anda punya segelas air,
eh, molekul air itu tidak diam saja di situ. Ya. Airnya mungkin kelihatan diam, tapi kalau Anda lihat secara mikroskopik gitu, molekul air yang H2O itu geraknya acak. Dia bertranslasi secara acak dan dia juga berotasi secara acak. Nah, sekarang kalau saya masukkan sebuah molekul yang sifatnya di sini itu adalah nonpolar, di sini ada suatu molekul yang nonpolar gitu, maka bagi molekul-molekul air yang di sekitar ini dia akan nggak bisa lagi berputar secara bebas, ya karena solut nonpolarnya itu seolah-olah ya dia susah dipengaruhi gitu. Jadi ketika ini mau muter udah nggak bisa muter lagi kan. Nah, berarti kan derajat kebebasan gerak bagi molekul air di sekitar solut itu jadi berkurang. Nah, itu diidentifikasi sebagai entropinya itu berkurang. Ya. Jadi di sini kita bisa katakan entropi itu juga merupakan ukuran dari entropi adalah ukuran dari derajat kebebasan molekuler. Derajat kebebasan gerak gitu ya, derajat kebebasan gerak molekuler. Molekuler. Nah, ini. Dan apa namanya derajat kebebasan gerak molekuler tadi itu per atom ya kita. Jadi atom molekul ini, sorry, molekul ini kan punya derajat kebebasannya sendiri. Molekul ini punya derajat kebebasannya sendiri. Nah, entropinya yang total itu ditotalin semua di jumlah gitu. Nah, permasalahannya ini masih bebas muter-muter, masih bebas gerak acak gitu. Tapi begitu yang di dekat sini, ini kan dia udah nggak bisa gerak ke sana, dia orientasinya juga berkurang kan, dia nggak bisa muter ke arah sini. Nah, itu mengurangi derajat kebebasan gerak dari molekul H2O yang di sekitar nonpolar ini. Ya, ketika itu derajat kebebasannya berkurang, maka delta entropinya berkurang. Kalau entropinya berkurang, delta S-nya positif atau negatif? Negatif karena entropi akhirnya jadi lebih kecil kan daripada entropi awal sebelum ada zat solutnya itu. Nah, artinya apa? Ketika entropinya ini berkurang, delta S-nya ini kan jadi negatif ya. Kalau ini negatif ketemu negatif jadinya apa? Positif. Nah, itu menguntungkan nggak untuk delta G? Tidak menguntungkan karena kita ingin delta G-nya apa? Lebih kecil dari 0. Bisa jadi kalau ini positif, delta H umumnya memang negatif untuk proses kompleksasi. Tapi kalau ini negatifnya sangat besar, turunnya gede banget, ini kan jadi positif yang besar dikurangi negatif yang kecil. Kan jadinya positif ya. Nah, kalau dia jadinya positif kan berarti tidak menguntungkan secara termodinamika. Gitu ya. Artinya kalau tidak kalau delta G-nya positif itu artinya reaksinya tidak bisa terjadi secara spontan, ya. Oke. Jadi di sini larutnya solut nonpolar dalam air umumnya tidak terjadi secara spontan ya. Atau kita kita juga bisa interpretasikan sebagai kelarutan rendah dari solut nonpolar dalam air. Nah, itu asal-muasal kenapa kelarutan solut yang nonpolar dalam air itu rendah karena dia tidak menguntungkan secara termodinamika gitu ya. Nah, fenomena ini sukar larutnya ini itu dikenal sebagai efek hidrofobik. Ya, efek hidrofobik karena dia hidrofobik ya sukar larut dalam air gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya, nggak ada, kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari apa itu kompleksasi dari molekul yang nonpolar. Dan ini dikenal dengan nama interaksi hidrofobik. Kalau tadi efek hidrofobik itu adalah efek sukar larutnya solut nonpolar dalam air. Kalau interaksi hidrofobik itu yang menggambarkan dalam tanda kutip kompleksasi molekul nonpolar dalam pelarut air. Gitu. Jika dua molekul nonpolar berdekatan dalam pelarut air, maka molekul-molekul air yang ada di antara keduanya akan tergencet keluar. Gambarannya gimana? Gambarannya seperti tadi. Jadi misalkan di sini misalnya ini larutan gitu ya. Terus di sini ada dua buah molekul nonpolar ya.
non polar gitu, NP. Ini juga ada yang molekul non polar gitu. Dan dia dikelilingi oleh air misalnya. Dia dikelilingi oleh H2O gitu. H2O. Ini H2O, H2O. Saya gambarkan sebagai segitiga H2O-nya. Jadi ini di dalam larutan gitu ya ceritanya ya. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat kalau di sini tadi kan kalau di luar itu dia orientasinya masih bebas ya. Nilai entropinya masih tinggi. Dia boleh berputar-putar, dia juga bisa bergerak ke kanan ke kiri secara translasi ya, ke atas bawah kanan kiri. Pokoknya translasi gitu, 3 dimensi, tapi dia juga bisa muter-muter. Nah, karena dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, dan ikatan antar hidrogen sendiri itu kan sangat kuat ya. Ikatan hidrogen antar dua molekul hidrogen itu termasuk kuat. Karena apa kuatnya tadi kan ada interaksi polar ya. Interaksi polar molekul air dengan interaksi polar molekul air yang lain kan ada ikatan. Jadi Anda bayangkan molekul nonpolar yang tidak berinteraksi dengan air tadi, dia digencet oleh ini yang saling berikatan kuat kan? Karena ini ikatannya kuat kan seolah-olah dia meremas nonpolar yang di dalamnya. Ya, karena itu ikatan. Ikatan kan sifatnya tarik menarik ya. Jadi kayak semuanya ini saling tarik menarik. Kalau tarik menarik kan kita cenderung kayak gini ya. Nah, efeknya apa? Ketika mereka semakin ditekan, yang di sini itu kan molekulnya nggak bebas bergerak kayak tadi kan. Mereka terjebak. Tapi kalau ini tekanannya semakin kuat, maka dua molekul ini akan terpental keluar gitu. Dan ini akan terpental keluar. Ini loncat ke sana gitu, jadi pindah ke sini. Yang ini akan loncat ke sana, pindah ke situ, pindah ke sini, dan ini akan bersatu gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini derajat kebebasannya ketika mereka tergencet itu tinggi apa rendah? Rendah kan mereka nggak bisa muter-muter bebas. Ya. Tapi begitu mereka keluar kan jadi bebas. Maka entropinya naik. Karena ada derajat kebebasan yang tadinya tidak bisa diakses, sekarang bisa diakses gerakannya. Yaitu gerakan translasi dan rotasi tadi. Ya. Ketika dia keluar, sama saja kita mengatakan entropi sistemnya itu jadi naik. Molekul air yang terbebaskan akan meningkatkan entropi sistem. Gitu. Karena derajat kebebasannya jadi bertambah. Gitu ya. Artinya apa? Delta S di sini nilainya positif, negatif, nol, positif kan? Kalau ini positif kan berarti dia ini tetap negatif kan? Berarti kan dia efeknya bagus. Kalau delta hanya udah negatif, dikurangi sesuatu positif, kan tetap negatif jadinya, lebih negatif. Artinya apa? Delta G-nya lebih kecil dari nol. Jadi efeknya itu menguntungkan kalau proses tergencetnya ini tuh terjadi secara termodinamika, itu lebih menguntungkan. Jadi itu yang mendorong secara termodinamika kenapa kok terjadi ini kompleksasi molekul nonpolar dalam molekul-molekul ya ini harusnya molekul-molekul nonpolar dalam pelarut air atau pelarut yang polar. Nah, jadi kalau tadi efek hidrofobik itu adalah susah larut, kalau interaksi hidrofobik itu kalau saya punya dua molekul nonpolar dia akan membentuk kompleks ya, membentuk kompleksnya karena diremas istilahnya atau dicengkram oleh molekul polar di sekitarnya. Ya. Meski kan tadi pertama saat pengembangan senyawa polar ke dalam air, itu kan ada interaksinya itu membuat dia entropinya menurun. Ya. Tapi saat penambahan senyawa polar semakin banyak, malah dia naik gitu Pak. Terus nanti penambahan terus malah naik, pertama turun terus naik gitu Pak. Nah, sebetulnya di sini itu dua kasus yang berbeda yang dijelaskan menggunakan konsep entropi atau delta G, entropi dan delta G. Jadi yang pertama itu adalah jadi saya punya sebongkah solut yang besar gitu. Jadi bukan molekuler, tapi misalnya ukurannya besar gitu ya. Kalau ini kan kita bicaranya skala molekuler. Oke. Kalau yang ini dua ini adalah molekul. Kalau yang di sebelumnya tadi ini bisa jadi bukan molekul tapi bongkahan yang tersusun dari banyak molekul gitu.
Oke, jadi di sini adalah sebongkah apa ya? Sebongkah yang non polar itu apa? Kalau garam itu kan NaCl ya. Iya kan? Nah, itu kan sebenarnya dia NaCl-nya disusun banyak jadi sebongkah. Nah, gampangnya gitu. Tapi kalau garam kan gampang larut dalam air karena interaksi ionik ya. Tapi kalau ini bayangkan sekumpulan molekul-molekul yang sifatnya non polar membentuk satu bongkahan gitu. Dan bongkahan itu terdiri dari banyak molekul. Nah, masalahnya bongkahan itu kan tidak mudah larut dalam air. Nah, penjelasannya seperti apa? Penjelasannya ya tadi kita apa namanya? Penjelasannya kalau ini dia jadi ya ini molekuler sebenarnya juga bisa ya. Jadi oke, gampangnya gini. Kalau dia ini kayak gini terus dia bisa lepas misalnya dia larut jadi ada potongan kecilnya gitu. Kenapa hal ini tidak disukai? Karena di sini itu kalau dia semakin pecah itu kan berarti luas permukaan totalnya jadi lebih besar. Ya kan? Tadinya dia nyambung di sini nih. Kan luas permukaannya cuman ini. Begitu dia pecah, itu kan berarti luas permukaannya nambah ini sama yang ini. Berarti kan luas permukaan solutnya nambah. Kalau luas permukaan solutnya nambah, ini kan justru akan lebih mengurangi lagi entropi. Karena yang di sekitarnya yang ini juga jadi semakin tidak bebas bergerak. Nah, dari situ aja udah menggambarkan bahwasanya kalau yang satu bisa larut, misah gitu menjadi molekul penyusunnya itu sangat tidak menguntungkan secara termodinamika. Karena dia akan semakin mengurangi entropi dari sistem. Mudahnya gitu. Itu penjelasannya. Sedangkan ini fenomena yang berbeda, yang terkait juga istilahnya dengan sesuatu yang non-polar, yaitu kalau saya misalnya udah punya molekul non-polar dan mereka berdekatan kayak di sini, itu yang terjadi biasanya mereka beragregat atau menjadi satu karena ditekan oleh air yang ada di sekitarnya. Nah, bisa jadi angkanya mah beda-beda. Delta S-nya turunnya yang di sini beda, delta S-nya yang di sini juga beda gitu, perubahan entropinya. Dalam artian itu kita sedang membicarakan dua fenomena yang berpisah, berbeda gitu, dua fenomena yang berbeda, tapi penjelasannya mirip-mirip gitu. Yang satu pakai delta S-nya naik, yang satu delta S-nya turun. Jadi sama-sama non-polar, tapi satunya beraktivitas, satunya enggak gitu ya? Yang satunya adalah berupaya menjelaskan kenapa kok yang agregat sudah jadi agregat tidak terpecah larut, tapi yang satunya, yang kedua ini menjelaskan kompleksasi. Kenapa kok kalau sudah banyak yang terpisah, mereka cenderung beragregat. Nah, gitu gampang. Kalau yang di awal tadi, mereka sudah dalam bentuk agregat. Kenapa kok nggak bisa larut, pecah jadi komponen-komponennya? Kalau yang ini sudah ada komponen-komponennya, kalau dibiarin kok malah beragregat. Nah, gitu. Jadi kecenderungannya itu selalu dalam kecenderungan beragregat. Kalau kita punya molekul nonpolar dalam pelarut air. Nah, ketika agregatnya terjadi itu kita sebut sebagai kompleksasi. Salah satu jenis kompleksasi. Gitu. Ya. Entropinya atau derajat kebebasan geraknya. Bukan tuh tinjauannya bukan turunnya. Kalau ini kan tinjauannya turunnya ya. Kalau yang di bagian sini kan ini karena dia jadi nggak bisa bergerak bebas di sekitar molekul nonpolar kan dia jadi turun entropinya karena derajat kebebasannya berkurang. Kalau yang di sini sebenarnya intinya adalah ketika ini tergencet keluar entropinya jadi naik sebenarnya gitu. Di awal ini nilai entropinya emang udah rendah karena dia kejepit. Ya, kejepit nggak bisa gerak. Jadi sejak awal emang rendah. Di sekitar sini juga nggak terlalu tinggi. Di sekitarnya ini, yang tinggi mah yang jauh dari nonpolarnya ini. Tapi permasalahannya di sini kasusnya adalah gimana kalau dua molekul nonpolar ini berdekatan. Yang terjadi adalah ikatan hidrogen yang ada di sini itu akan menekan mereka untuk lebih mendekat lagi, gitu. Karena tidak ada gaya tarikan antara yang nonpolar dengan yang air. Padahal antar air ada tarikan gitu. Kan berarti seolah-olah ini dicengkram supaya mendekat gitu kan.
efeknya kalau ada molekul, kan pasti ada molekul di antara keduanya. Sejak jaraknya jauh sampai dia mendekat kan molekulnya terus berkurang kan. Sampai akhirnya di sini yang dua molekul terakhir ini akan tergencet keluar gitu. Nah, semua yang keluar dari sekitaran molekul nonpolar ini kan dia menerima kembali derajat kebebasannya karena udah nggak kejepit gitu. Nah, itulah yang meningkatkan entropi dari sistem gitu. Karena tiba-tiba ada molekul-molekul yang menerima derajat kebebasannya yang semula. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau gitu next ya. Nah, ini penjelasannya. Ya. Kemudian di sini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi kompleksasi tadi, interaksi hidrofobik itu sebenarnya bukan berupa interaksi solut-solut. Interaksi solut-solut itu berarti bukan daya tarik antara ligan dan substrat, tapi lebih karena sepenuhnya interaksi solvent-solvent karena akibat dari pelarutnya, ya. Jadi solut-solut nonpolar itu diremas oleh air sekitarnya untuk beragregat, bukan karena memang dia punya daya tarik yang kuat antara substrat dan ligan. Nah, ini jenis kompleksasi yang didorong oleh interaksi solvent-solvent ya. Tadi kan kita lihat delta G-nya ada 3 suku tuh. Ada suku solut-solut yaitu substrat ligan, ada suku solvasi yaitu substrat medium, ligan medium dan kompleks dengan medium, dan yang terakhir ada MM tadi kan, ada apa solvent-solvent. Nah, itu ternyata suku yang solvent-solvent itulah yang mengambil peran besar, yaitu yang di sini tadi. Nah yang bagian ini yang mengambil peran besar kalau solutnya itu non polar dan solventnya polar. Suku ini aja yang berpengaruh. Suku ini nggak terlalu berpengaruh gitu. Ya. Kalau yang piridina fenol tadi, kalau pelarutnya air, solut solventnya yang berpengaruh. Malah ini bisa jadi tidak akan membentuk kompleks karena di sini positif besar gitu. Kalau tadi piridina sama piridina sama fenol tadi dengan karbon tetaklorida baru ini yang dominan, ini nggak terlalu dominannya. Itu ya. Nah, sekarang kita bicara gimana kalau molekulnya semipolar ya. Karena sebagian besar molekul obat itu, ya nggak tahu sebagian besar itu, banyak ya molekul-molekul obat itu yang bersamaan dalam molekulnya itu ada gugus polar dan non polarnya, bagian yang polar dan bagian yang non polar yang kita sebut sebagai semipolar ini. Di situ interaksi hidrofobik bisa saja memainkan peran dalam pembentukan kompleks andai kata non polarnya yang dominan ya. Tapi kalau di antara keduanya ini hampir sama kuat gitu, kita harus lebih detail, kita perlu lihat lebih detail lagi mana yang sebenarnya menjadi penyebab utama atau di sini disebut sebagai driving force dari pembentukan kompleks. Apakah dari suku entalpi atau suku entropinya? Ya. Karena terkait dengan rumusan bagi delta G ya. Delta G itu sama dengan delta H dikurangi T delta S yang tadi kita lihat kan. Jadi ada suku-suku kayak gini kan. Nah, kalau semipolarnya itu kita nggak yakin mana yang lebih kuat, nah kita harus hitung ini satu-satu delta H atau delta S yang bertanggung jawab untuk terjadinya kompleks gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana interaksi hidrofobik tadi kalau kita lihat dari sudut pandang energetika tegangan permukaan. Jadi kalau tadi kita sudut pandangnya itu termodinamika, ya. Sekarang sudut pandangnya adalah tegangan permukaan dari solvent atau pelarutnya. Jadi solvent M dalam penggambaran ini itu digambarkan sebagai sebuah medium kontinu yang tidak berstruktur gitu. Jadi dia tidak dipandang air itu tersusun dari molekul-molekul H2O yang kecil, tapi dipandang sebagai suatu molekul yang kontinu gitu. Suatu medium yang kontinu. Gitu. Anggap aja kayak agar-agar gitu. Ya. Kemudian untuk melarutkan molekul pada medium ini, maka kavitas atau rongga berukuran molekul harus diciptakan. Ya, jadi misalnya saya anggap solvent itu bentuknya kayak agar-agar gitu, blok ini ya, blok agar-agar gitu. Kemudian kalau saya mau melarutkan suatu zat terlarut di situ, saya harus buat lubang di sini.
lubang kecil atau rongga atau kavitas. Baru saya letakkan di sini misalnya molekulnya, ini molekul yang mau saya lorotkan, baru ini saya masukkan ke dalam rongga ini gitu penggambarannya. Maka kalau saya sudah masukkan ke situ, bisa terjadi interaksi antara solut dan solvent ya. Ketika molekul solutnya tadi masuk ke dalam kavitas atau masuk ke dalam rongga ini. Nah, sekarang tinjauannya adalah berapa sih energi yang diperlukan untuk membuat rongga ini? Ya, membuat kavitas dengan luas area A, maka memerlukan pengeluaran energi bebas sebesar A kali gamma, dengan gamma ini merupakan suatu besaran fisika yang dinamakan tegangan permukaan dari solvent. Gitu ya. Ini dimensinya energi, A kali gamma ini. Nah, sekarang kalau tadi misalnya dia tidak ada rongga, terus dijadikan rongga, kan berarti kayak saya sobek itu mediumnya. Nah, energi yang dibutuhkan untuk menyobek medium itu ya ini besarnya, A kali gamma. Nah, kemudian dari sini, ada satu permasalahan, yaitu kalau misalkan dia itu solventnya itu adalah air, tegangan permukaannya itu tinggi, sangat tinggi termasuknya. Karena apa? Karena interaksi air-air itu kuat. Ya, interaksi polar-polarnya air itu kuat. Sehingga kalau saya membuat kavitas atau rongga itu memerlukan energi yang tinggi. Ya. Nah, energi yang dibelanjakan saat pembentukan kavitas itu dapat diperoleh kembali melalui interaksi solut solvent yang kuat. Nah, gimana sih penggambarannya? Penggambarannya gini. Kalau mau saya buat kavitas dulu kan berarti saya perlu spend energi. Saya perlu keluarkan energi kan. Energi itu padahal kita punya prinsip kelestarian energi. Energi itu nggak bisa begitu aja muncul tanpa sebab. Ya, kalau andaikan dia muncul, dia harus dikembalikan ke semula, kondisi semula. Contohnya gini, Anda kalau mau suatu barang nggak punya duit bisa minjem. Nah, itu ibaratnya gini, energi yang duit yang dipinjem tadi mau saya gunakan untuk membuat rongga. Nah, jadi gampangnya gitu, kayak orang mau minjem duit. Kalau minjem duit kan harus dikembalikan. Nah, masalahnya itu. Nah, gampangnya membuat rongga itu kita pinjem dulu duitnya gitu. Kan berarti kalau minjem duit kita dalam kondisi berhutang. Maka supaya kita bebas dari hutang, kan duitnya harus dikembaliin. Nah, sama kayak tadi, misalnya saya punya kavitas tadi, saya punya medium, terus tiba-tiba saya sobek supaya ada rongga. Ini kan saya udah ngeluarin energi dulu, yang sebenarnya saya nggak punya, gitu. Entah dari mana. Berarti supaya energinya conserve atau lestari, tidak ada tiba-tiba energi muncul gitu aja, maka energinya akan dikembalikan semula. Kalau di sini substrat solut yang saya masukkan itu bisa berinteraksi kuat dengan solvent gitu, sehingga kayak dia ada energi yang dikembalikan gitu. Jadi kalau ketika kita membuat rongga tadi energinya kita harus keluarkan gitu, maka dengan interaksi ini energinya dikembalikan gitu. Kalau ini tadi energinya nilainya positif, maka di sini energinya nilainya negatif supaya balik ke semula gitu. Nah, itu bisa terjadi at least kalau molekulnya semipolar karena dia ada bagian polarnya yang berinteraksi kuat dengan air gitu. Masalahnya hal itu tidak terjadi kalau molekulnya nonpolar karena dia tidak ada interaksinya. Jadi seolah-olah saya minjem tapi nggak bisa balikin duit. Ya, kalau itu terjadi apa? Makanya itu yang orang mengatakan kalau dari sudut pandang energi tegangan permukaan, itulah kenapa kok kelarutan nonpolar itu rendah, gitu. Karena saya nggak bisa ngembalikin duitnya tadi ya. Dan itu adalah penjelasan efek hidrofobik dari sudut pandang energi tegangan permukaan, gitu. Jadi itu adalah dua sudut pandang yang bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa solut nonpolar itu kelarutannya rendah. Kita bisa pakai penjelasan termodinamika yang di awal, kita bisa pakai penjelasan energi tegangan permukaan ini juga, gitu ya. Jadi itu adalah dua alternatif teori yang menjelaskan satu fenomena yang sama. Oke. Nah, sekarang ini saya judulnya agak keliru ya. Di sini harusnya bukan menjelaskan interaksi hidrofobik, tapi ini harusnya menjelaskan bukan interaksi tapi efek. Efek hidrofobik gitu ya. Nah, sekarang baru kita akan menjelaskan interaksi hidrofobik. Tadi interaksi hidrofobik itu apa? Menjelaskan tentang apa? Terbentuknya kompleks untuk
solut yang nonpolar di dalam pelarut yang polar. Nah, sekarang penjelasannya gini, kenapa kok kompleksnya itu secara natural terbentuk? Kalau tadi kita sudah menjelaskan penjelasan termodinamikanya. Sekarang penjelasan melalui sudut pandang tegangan permukaan solvent. Saat dua molekul nonpolar terlarut bersentuhan, nggak ketiduran kan ya? Nggak apa, diambil kalau jatuh. Saat dua molekul nonpolar itu terlarut bersentuhan, maka total luas permukaan kavitas akan berkurang. Jadi misalkan dia kondisi awalnya udah terlanjur berhutang gitu ya. Misalkan saya punya ini zat pelarut, di sini ada solut yang nonpolar, di sini juga ada solut yang nonpolar gitu. Kan terpaksa otomatis sudah dalam keadaan berhutang karena saya harus membuat kavitas ini, rongga ini ya. Nah, sekarang Anda bandingkan kondisi yang semacam ini dengan ketika mereka misalnya terbentuk kompleks kayak gini. Jadi ini udah bersatu di sini. Aduh, nggak cocok ya. Yang satu gambarnya kurus, satu ini. Bentar, supaya gambarannya jelas gitu ya. Supaya bisa dibandingkan. Yang satunya itu di sini, gitu kan? Yang satunya di sini, agak gemuk gitu. Nah, ini sekarang rongganya kayak gini. Luas permukaan dua buah rongga ini, areanya, dibandingkan dengan area yang rongga yang ini, besar yang A1 atau A2? Besar A1. Kenapa? Ini gambar saya soalnya jelek, jadi kelihatan besar A2. Tapi harusnya besar A1. Contohnya kalau saya punya dua rongga terpisah gini, bulat, ini rongga terpisah, terus rongganya kemudian bersatu jadi gini. Ya kan? Ini A1 itu gabungan dari kedua ini, dan A2 itu hanya satu gini. Kan kelihatan berarti rongganya besar yang A1 kan. Nah, berarti kalau ibaratnya analogi utang tadi, utangnya itu lebih kecil yang ini. Kalau saya mau utang membentuk gitu. Artinya apa? Orang lebih cenderung kalau utangnya sedikit kan, lebih suka kalau utangnya sedikit. Kecuali ada orang yang sukanya ngutang memang gitu. Ya, itu lain. Jadi kalau orang lebih suka ngutangnya sedikit, maka ini lebih disukai dari sudut pandang energi pembentukan rongga. Ya, misalkan ini totalnya A1, ini A2. Maka kalau misalnya mereka bersatu, perubahan A-nya berapa? Perubahan A-nya kan berarti A2 dikurangi A1. Dan ini besarnya adalah negatif kan? Karena A2 itu lebih kecil daripada A1. Nah itu kalau kita hitung energi bebasnya, perubahan energi bebasnya kita hitung pakai tadi, gamma delta A. Dengan delta A-nya ini. Karena dia lebih kecil dari 0 atau A-nya itu kuantitas negatif, maka energi bebasnya itu cenderung akan juga delta G-nya lebih kecil dari 0. Perubahan energinya, perubahan energi dari ini kenapa dia muncul? Oke, perubahan energi dari yang sini menuju ke sini itu perubahan energinya negatif gitu, karena energinya untuk span yang di sini lebih kecil. Nah, itulah yang menjadi driving force atau penyebab utama dari interaksi hidrofobik menurut sudut pandang energetika tegangan permukaan solvent. Ya. Nah, kompleksasi protein dengan molekul lain itu biasanya terjadi menggunakan interaksi hidrofobik ini ya. Dan ditambah dengan ada interaksi van der Waals. Interaksi van der Waals tadi yang seperti apa? Ciri khasnya? Seper R pangkat 6. Sebanding dengan gaya tarik yang seper R pangkat 6. Jadi sebenarnya dua molekul yang hidrofobik itu bisa ada gaya tariknya, tapi gaya tariknya nggak terlalu kuat gitu ya. Gaya tariknya nggak terlalu kuat. Alasan mereka membentuk kompleks itu utamanya bukan karena interaksi ini, tapi karena ya tadi, kalau menurut sudut pandang termodinamika karena mereka digencet, kalau menurut sudut pandang tegangan permukaan karena permukaan yang ini energinya lebih kecil daripada energi yang ini gitu. Nah, itu ya berarti. Nah, ini gambarannya kayak gini. Gambaran bagaimana terbentuknya kompleksasi dua buah molekul yang nonpolar di dalam pelarut air. Kalau dari sudut pandang energetika permukaan kan seolah-olah ini kayaknya lebih luas ya permukaan rongganya. Tapi untuk menghitung permukaan rongga itu lebih tepatnya kalau Anda hitung di sini jumlah molekul air yang mengelilinginya berapa? Dua ini dibandingkan dengan jumlah molekul air yang mengelilingi ini. Kan pasti yang ini lebih sedikit jumlah molekul airnya kalau ini.
yang artinya sama dengan kavitasnya itu lebih kecil gitu, rongganya lebih kecil dibandingkan ini rongga ini plus rongga ini gitu. Oke, jadi itu penggambarannya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke eh, matematikanya ya, karena bosan kalau nggak ada matematika ya. Biar hidup sedikit lebih berwarna gitu ya. Cuman warna suram gitu ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang model ikatan tadi, model ikatan kompleks ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sembarang kesetimbangan pembentukan kompleks itu dapat dituliskan reaksi kimianya kayak gini. Jadi saya punya M buah substrat dan N buah ligan, itu bisa membentuk kompleks SMLN. Ya, M dan N itu kan angka ya. Misalnya 3S, 2L, maka membentuk S3L2. Kan gitu ya. Nah, konstanta ikatan proses di atas dituliskan sebagai ini. Konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Ya, dengan kalau ini M itu akan jadi pangkat di sini, N-nya jadi pangkat di sini. Nah, konstanta ikatan ini kan berarti kalau reaksinya bolak-balik itu sebenarnya sama dengan konstanta kesetimbangan reaksi yang ada di sini. Ya, biasanya kan orang nulis K ya di sini. Cuman ini untuk totalnya kita tulis pakai huruf beta. Nah, pembentukan kompleks SMLN secara langsung melalui tumbukan simultan dari M buah molekul S dan N buah molekul L probabilitasnya sangat kecil. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tiba-tiba bergabung langsung M buah S dan N buah L itu tiba-tiba bergabung langsung membentuk ini tuh probabilitasnya sangat kecil. Dan kurang realistis. Yang lebih realistis adalah pembentukannya itu terdiri dari tumbukan molekuler yang suksesif atau bertahap. Contohnya, sekarang kita mau lihat peristiwa kompleksasi SL2. Ya, jadi M-nya nilainya 1, N-nya nilainya 2. Mereka nggak bergabung tiba-tiba satu molekul S dan 2L, terus tiba-tiba bergabung jadi satu molekul ini, enggak. Tapi biasanya reaksinya bertahap. Ya, jadi substrat sama ligannya ketemu dulu, membentuk kompleks, baru yang kompleks ini membentuk kompleks lagi dengan ligan satunya, sehingga terbentuk yang SL2. Ini lebih realistis. Sama seperti Anda bayangkan, Anda punya misalkan onderdil motor berserakan, terus tiba-tiba semuanya menyatu menjadi motor dalam waktu yang bersamaan. Nah itu kan kayak nggak mungkin ya, tiba-tiba terus berubah jadi motor gitu. Kan yang mungkin adalah Anda susun satu-satu kan, yang ini disusun dulu by part gitu ya. Nah ini juga sama, pada proses kompleksasi itu ada step-stepnya gini. Nah, karena dia terpecah menjadi beberapa persamaan reaksi, maka untuk setiap reaksi ini saya bisa tentukan konstanta ikatan untuk tiap langkahnya ini. Untuk langkah pertama, konstanta kesetimbangan atau konstanta ikatannya itu adalah K11 yang merupakan hasil bagi dari konsentrasi produk terhadap konsentrasi reaktan. Dan untuk yang kedua adalah sama, ini konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan untuk reaksi yang kedua. Nah, Anda bisa lihat bahwasanya beta 12 itu merupakan hasil kali K11 dan K12. Intinya kalau konstanta ikatan dari SL2 ini adalah hasil kali dari K11 dan K12. Nah, coba kita lihat kalau kita kalikan K11 dan K12 gitu kan. Maka kan di sini saya punya ini dikali dengan ini kan. K11 kali K12 kan berarti ini dikali dengan ini. Kita lihat, ini bisa dicoret tuh SL-nya. Sehingga beta 12 itu bisa dituliskan sebagai apa? SL2 dibagi S dan L kuadrat. Kan gini ya. Dan ini sama dengan definisi yang tadi. Beta MN itu sama dengan SMLN, S pangkat M, L pangkat N. Cuman kita tadi M-nya kan pangkat 1, N-nya ada 2. Ya. Jadi ini kalau dipecah jadi tahap-tahapan itu harus balik seperti ini gitu. Kalau Anda nanti misalnya ketemu kompleks yang molekulnya yang terkompleks itu banyak, maka harus Anda pastikan hasil kali untuk tiap reaksi, tiap langkah reaksi itu harus menghasilkan beta 12 yang rumusnya sama dengan ini. Gitu ya. Nah, kemudian
Kita akan bahas lebih lanjut, cuman kita akan agak lebih spesifik, kita hanya akan membahas model yang ikatannya tuh 1:1. 1:1 tuh hanya satu substrat dan satu ligan aja. Ya, tadi kita udah tahu bahwasanya satu substrat satu ligan itu konstanta kesetimbangannya itu adalah atau konstanta ikatannya K11 ya, di mana ini konsentrasi produk, ini konsentrasi reaktan. Nah, kemudian di sini didefinisikan satu besaran lagi yang namanya F11, yaitu sebagai fraksi substrat dalam bentuk terkompleks. Nah, di sini oke, ini ada sedikit kesalahan. Jadi, ini udah betul rumusnya. Fraksi substrat dalam bentuk terkompleks itu adalah di sini konsentrasi substrat yang sudah membentuk kompleks dengan ligan dibagi dengan jumlah substrat total. Substrat total itu harusnya adalah substrat yang masih sendirian dengan substrat yang udah terkompleks. Jadi ini harusnya ada S-nya lagi. Bentar, ini harus saya tambahkan. Di sini harus ada S-nya. Nah, ini harus gini. Nah, ini yang betul. Nah, gini ya. Jadi ini adalah substrat totalnya. Sekarang kalau ini Anda substitusikan besaran F11 itu ke K11 ya. Itu kita akan mendapatkan bentuk ini F11-nya. Nah, ini Anda bisa coba aja. Misalkan berarti kalau dari sini kan saya punya F11 sama dengan SL dibagi S plus SL gitu kan. Nah, kita pindah ruas gitu. Kita bisa pindah ruas bahwasanya di sini F11 kali S plus F11 kali SL sama dengan SL kan gitu ya. Sehingga di sini saya bisa SL-nya bisa saya sendirikan kan, berarti F11 S sama dengan 1 min F11 SL gini ya. Sehingga SL-nya saya bisa tuliskan sebagai F11 S dibagi 1 min F11. Nah, ini nanti Anda masukkan ke sini. Nah, itu nanti Anda akan dapatkan ini. Dengan K11 tadi apa? K11 sama dengan SL per SL. Tuh ya. Nanti Anda coba-coba aja, Anda akan ketemu bentuk ini gitu. Nah, bentuk ini itu menariknya adalah dia memberikan fraksi substrat terkompleks sebagai fungsi dari ligan. Karena K11 biasanya dicari dulu lewat eksperimen. Jadi konstanta kesetimbangannya berapa? Kalau udah dapat kan saya bisa dapat fungsi F11 sebagai fungsi dari L ya. Dan kita bisa lihat bahasanya fungsi ini sifatnya non-linier. Karena fungsi yang linier itu kan bentuknya harus sama dengan apa? Y sama dengan garis lurus apa persamaannya? Gimana? Apa? MX plus C, ada yang AX plus B, ada yang A plus BX, ya itulah, ngerti ya. Pokoknya di depannya X ini gradien, kalau C-nya itu apa? Nah, kalau di grafik menggambarkan apa berarti? Bukan, kemiringannya M. Ini kemiringan, gradien. Kalau C-nya apa berarti? Titik apa? Titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong sumbu vertikal gitu ya. Titik potong sumbu vertikal. Ya, jadi kalau saya punya ini X, ini Y. Nah, ini C itu di sini, ini C. Nah, jadi menariknya dia itu memberikan F11 ini, besaran F11 sebagai fungsi dari konsentrasi ligan. Dan F11 ini punya istilah khusus yaitu isoterm ikatan 1:1 gitu. Ya karena 1:1 ini 1:1 maksudnya. Nah, di sini misalkan saya punya kasus hypothetical ya, yaitu kasus pengandaian. Misalkan saya punya sebuah reaksi kompleksasi tapi nilai konstanta kesebandingan reaksinya itu adalah 50 per molar. 50 M⁻⁻1. Jadi ini sama aja saya memasukkan 50 itu di sini, ini 50 gitu kan.
Artinya apa? Ini udah jadi angka, satunya angka, kan berarti ini jadi fungsi F11 hanya fungsi dari L aja, variabelnya adalah konsentrasi L kan. Nah, sekarang di sini saya kalau misalnya L-nya 0, maka F11 nilainya 0. F11 kalau di sini 0,05 molar konsentrasi ligannya dengan konstanta ini, maka F11-nya nilainya 0,200. Nah, saya perlu ingatkan lagi di sini F11 tadi adalah perbandingan substrat yang terkompleks terhadap substrat total kan. Artinya apa? 0,2 ini sama saja 20% dari substrat saya sudah terkompleks. Kalau saya pakai liganya itu sebesar 0,005 molar. Kalau saya pakai 0,06 molar, maka yang sudah terkompleks berapa banyaknya di sini? 75%. Substrat saya sudah terkompleks gitu ya. Dan titik-titik ini itu diwakilkan dalam grafik yang semacam ini. Ya. Nah, kita bisa lihat kalau ini adalah fraksi substrat terkompleks, maka nilai maksimum dari F11 itu berapa sih? Berapa nilai maksimum F11 yang mungkin? 1, ya karena kan dia fraksi. Fraksi kan dari 0 sampai 1 ya. Kalau 1 artinya apa? Seluruh substratnya sudah terkompleks. 100% substrat itu sudah terkompleks. Nah, kita bisa lihat di sini ada apa namanya? Ada ciri khasnya. Jadi kalau untuk nilai L yang rendah berarti di sekitar daerah sini ya, konsentrasi ligan yang rendah daerah sini, F11 berperilaku seperti fungsi linear. Jadi di sini kayak garis lurus di sekitar yang rendah itu. Artinya apa? Sebanding. Saya nambahin ligannya segitu ya kompleksnya naiknya sebanding gitu. Tapi begitu nilai L tinggi di sekitar sini udah tinggi itu, maka F11 hampir menjadi tidak bergantung pada ligan. Bentar ya. Jadi dia tidak bergantung pada ligan kalau konsentrasi ligannya tinggi. Kenapa? Karena di daerah ini itu dia sudah mendekati nilai 1. Artinya apa? Hampir seluruh substrat sudah terkompleks sehingga penambahan ligan itu hanya memberikan efek yang kecil ya. Dan daerah di sekitar sini di mana dia sudah mendekati 1 dan udah nggak banyak berubah walaupun kita tambahkan ligan yang banyak, itu adalah disebut sebagai daerah yang tersaturasi atau efeknya dikenal dengan daerah efek saturasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya ngecek jam juga. Harusnya udah kelar, tapi saya masih ada beberapa slide, mungkin beberapa menit ya. Saya cuma cepet-cepet aja gitu. Kalian ada kuliah habis ini? Berarti sampai maghrib bisa? Enggak. Saya cuma ngetes reaksi Anda aja, ternyata sesuai dugaan saya. Oke, gini ya. Jadi beberapa menit aja ini, karena slide-nya tinggal sedikit, nanggung gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita tadi udah dapat F11 tapi bentuknya kan non-linear. Biasanya orang kalau udah di lab keluar data, mereka sukanya analisisnya plotnya F1 itu udah dalam bentuk linear. Jadi mungkin Anda ingat kalau zaman dulu di kimia fisika itu di kuliah awal itu ada yang namanya linearisasi dari grafik ya. Nah, kita menjadikan bentuk grafik non-linear itu menjadi linear. Salah satu caranya ya pakai log. Jadi dua sisi tadi F11 dilogaritmakan terus diatur-atur sehingga ketemu bentuk persamaan linear. Ya ini sama saja ini Y, ini MX plus C gitu. Ya, dengan M-nya gradiennya 1. Ada juga nanti bentuknya kayak gini. Ini Y-nya, M-nya adalah 1/K11, X-nya itu 1/L. C-nya di 1. Ada juga grafik yang L per F11. Nah, ini kan juga grafik linear. Tipe-tipe kayak gini kan grafik linear. Ada MX plus C, MX plus C gitu semuanya. Nah, ini adalah opsi lain kalau saya tidak menggunakan bentuk yang seperti ini. Ya. Ini semua, ini tinggal di-log-kan atau diatur-atur, itu akan menjadi berbagai macam tipe plot yang ada di sini. Tapi sebenarnya ini tuh ya plot yang tadi itu, yang di awal. Gitu ya. Jadi supaya nanti Anda kalau ketemu, loh kok plotnya isoterm 1-1 kok di kuliah yang di depan kok sekarang saya ada yang lain. Nah, yang lain itu cuma bentuk lainnya. Dan namanya ada yang Hill plot, ada Benesi-Hildebrand, ada L per F11, ada SketchUp plot gitu.
semuanya sama sebetulnya. Karena kalau Anda mau balikkan dari sini ke F11 yang awal bisa tinggal diatur-atur aja gitu. Nah, sekarang ini adalah bagaimana saya memakai model 1:1 untuk ikatan molekul kecil dan protein. Nah, kuncinya di sini adalah kok saya pakai model 1:1 padahal di protein itu kemungkinan situs ikatannya banyak gitu. Jadi substratnya mungkin satu, ligan yang bisa nempel tuh banyak, tapi ternyata bisa didekati oleh model 1:1 ya. Misalkan situs untuk ikatannya itu ada N ya. Dan berarti kan yang nempel bisa N buah ligan ya. Nah, di sini ternyata jumlah ikatan yang terjadi itu bisa dilihat dari bentuk ekspresi matematik kayak gini. Intinya mah ini hasil akhirnya gitu ya. Hasil akhirnya adalah kalau ini N kecilnya nggak ada, ini kan bentuknya sama persis dengan F11. Kalau F11 kan ini K11L1 plus K11L. Berarti tanpa N, ini tuh sebenarnya adalah model ikatan 1:1. Nah, ternyata untuk protein yang berikatan dengan N buah molekul kecil ini untuk mendapatkan jumlah ikatannya itu tinggal model 1:1 tadi dikalikan N aja. Karena jumlah situs ikatannya ada N gitu ya. Jadi ternyata untuk ikatan molekul dengan protein kecil itu bisa didekati dengan N kali model 1:1. Itu ya. Berikutnya ini hanya penyebutan secara singkat aja. Jadi kalau secara eksperimen K11 tadi itu bisa diukur menggunakan beberapa metode. Yang pertama spektrofotometri, metode kelarutan, dan potensiometri. Ini nggak akan saya jelaskan karena memang saya udah tahu waktunya pun pasti agak akan cukup gitu ya. Tapi Anda kalau mau cari nanti bisa lihat referensi, berbagai referensi gitu ya. Nah, ini menjelaskan kekuatan ikatan kompleks yang sudah Anda tahu tadi. Kalau secara termodinamika itu ini dia, delta G0 ini harus lebih kecil dari 0 supaya kompleksnya bisa terjadi secara spontan, yang tersusun dari solvent-solvent atau substrat ligan. Solvasi ini tadi yang SM, LM, dan SL dengan M, dan ini tadi yang solvent-solvent, yaitu kalau saya punya interaksi hidrofobik. Nah, ini contoh perhitungan yang bisa Anda lihat nanti dengan lebih teliti, karena ini nanti akan saya upload ke e-kuliah juga, apa namanya, ini PPT-nya. Jadi kalau misalkan saya punya ini kekuatan kompleks solut polar dalam solvent non-polar, ya. Jadi solventnya adalah non-polar. Kalau saya punya solvent yang non-polar dan solutnya polar, maka interaksi yang kuat itu adalah solut-solut ini. Ini contohnya tadi di awal adalah fenolpiridina kalau saya pakai pelarut CCl4. Maka interaksi yang menyebabkan kompleks adalah memang gaya tarik antara fenol dan piridina. Makanya di sini delta G-nya itu adalah delta G substrat dan ligan. Sedangkan suku-suku yang lain tadi nggak terlalu kuat. Gitu ya. Misalkan delta H-nya saya hitung minus 3 kilokalori per mol. Kemudian estimasi untuk perubahan entropinya tadi. Nah, ini menarik kalau di sini untuk tambahan juga. Misalkan molekul-molekul substrat ligan menjadi kompleks C. Sistem ini kehilangan 3 derajat kebebasan gerak translasional molekuler sehingga entropi sistem akan berkurang sebesar ini. Tiganya itu adalah 3 yang hilang tadi. Kenapa kok 3 bisa hilang? Itu karena bayangkan Anda punya 2 buah molekul A dan B yang akan membentuk kompleks. Di sini kan dia punya mode gerak translasi ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan ini kan juga sama. Ini X, ini Y, ini Z. Tapi kalau mereka udah bergabung jadi satu, mereka kan geraknya jadi satu. Maka sisanya hanya tinggal X, Y, Z. Jadi ada 3 buah ini yang hilang. 3 buah yang hilang itu dihitung di sini. Nah, sehingga dia menghasilkan ini perubahan entropinya negatif. Kalau dimasukkan, jadi dia ada di sini. Ini adalah apa tadi? Ini adalah delta H-nya dan ini adalah delta T delta S. Ini T Kelvin, ini delta S. Yaitu 298 Kelvin itu sama dengan 25 derajat Celcius. Yang menghasilkan ini. Berarti delta G-nya negatif, reaksinya berjalan secara spontan.
Nah, ini juga penjelasan yang sama, cuman untuk solut non-polar dalam solvent yang polar. Jadi ini yang apa solut udah kita bicarakan berkali-kali tadi. Cuman sekarang dihitung pakai angka. Ya, kali ini delta A-nya tadi berkurang jadi minus 50 angstrom misalnya. Sehingga tinggal saya hitung untuk delta G sekian, saya masukkan rumusnya yang apa. Jadi ini delta G 0 itu sama dengan disamakan sama dengan dia gamma delta A. Dengan delta A-nya itu sama dengan ini minus 50 angstrom. Angkanya dimasukin ketemu angka ini minus juga. Yang menandakan apa? Reaksinya akan berjalan secara spontan. Dan terakhir ternyata kalau orang, nah ini slide terakhir. Nah, sudah bersyukur kita ini slide terakhir. Jadi ada orang melakukan eksperimen, jadi dia liganya macam-macam, menggunakan alpha siklodextrin, beta siklodextrin, gamma siklodextrin, dan berbagai macam yang ada di sini dengan berbagai macam tipe substrat. Di sini dia untuk misalnya yang alpha siklodextrin ini dia substratnya nyoba 663 substrat. Dianalisa sama dia nilai log K1-1-nya atau ya nilai K1-1-nya itu. Ternyata secara rata-rata kalau yang dari 663 substrat tadi itu nilai log K1-1-nya atau kekuatan interaksinya tadi itu 2,11 dengan standar deviasi 0,9. Udah ngerti konsep standar deviasi? Di statistik belum dapat. Dulu ada ikut, lupa ya. Jadi saya kalau ngitung sebaran data, itu saya bisa hitung rata-ratanya, saya bisa hitung simpangannya, simpangan baku. Jadi ukuran, nah ini simpangan baku. Jadi standar deviasi itu simpangan baku, bahasa Indonesianya ya. 0,9 ini simpangan bakunya. Nah, biasanya kalau saya udah punya rata-rata dan simpangan baku, dia bisa dibentuk kurva distribusi normal. Nah, ternyata nilai-nilai kuat interaksi dari berbagai macam ligan dengan ligannya ini, ligannya tetap dengan berbagai macam substrat itu polanya dia membentuk kurva normal. Jadi ada kalau misalnya alpha siklodextrin itu kuat ikatannya kira-kira segini dengan simpangannya sekitar 0,90. Berarti kesininya itu simpangan ukuran kanan kirinya itu 0,9. Bisa melenceng dari nilai rata-ratanya. Nah, terakhir sebagai penjelasan penutup ya, sebagai penjelasan penutup beberapa dosen dulu saya tahu risetnya adalah kompleksasi beta siklodextrin. Dengan harapan apa? Jadi saya punya molekul obat. Beta siklodextrin itu termasuk gula dia. Gula tapi molekulnya bentuknya rongga, kayak silinder gitu. Dan dia kelarutannya di bagian luar silindernya itu hidrofilik, bagian dalamnya, rongganya itu hidrofobik. Nah, ada yang berusaha meningkatkan kelarutan, tadi efek hidrofobik dari molekul-molekul yang sifatnya nonpolar. Dengan cara apa? Yang molekul tadi disisipkan masuk ke dalam rongga. Jadi kompleksnya dia masuk ke dalam rongga, terus yang terlarut dalam air ya sekaligus sama rongganya itu. Karena bagian luarnya itu adalah hidrofilik. Jadi kompleksasi itu salah satu metode kalau Anda mau mengengineering sifat perilaku molekul obat. Gitu istilahnya. Ya, itu aja kata-kata penutup dari saya. Ada pertanyaan mungkin terakhir? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.